Halo guys, balik lagi sama gue di Tingat. Kali ini gue mau ngejelasin ke kalian gimana nih cara untuk yang pertama adalah format WP lah kalau kita orang Indonesia bilangnya WP, supaya bisa masuk ke dalam Photoshop seperti itu. Nah, pertama adalah WP ini buat apa sih? Sebenarnya WP ini adalah format baru ya teman-teman, yang dimana biasanya teman-teman kita yang dari SEO, yang sebagai search engineering, yang di ya perusahaan-perusahaan besar ataupun kecil itu menggunakan WP ini untuk mereka dapat keyword. Seperti contoh halnya kita yang ingin, ibarat katanya pertama adalah ini saya mau bikin blog, gimana caranya orang-orang melihat blog saya gitu. Tidak hanya dari tulisan atau artikel yang kalian buat, tetapi perpaduan dari foto atau format nickname dari foto kalian itu juga harus yang pertama adalah dilihat. Seperti itu teman-teman. Nah, pertama ini yang akan saya bahas adalah gimana nih supaya format WP ini bisa masuk ke dalam Photoshop. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam Photoshopnya dulu. Oke, ini adalah WP yang telah saya buat. Nah, yang pertama adalah saya mau masuk ke dalam itu format WP. Oke, sini saya cari dulu apa saya hapus ya. Ini saya hapus deh. Oke, ini contoh. Saya balikan lagi, put back. Oke, ini format web BP. Oke, ini saya masukin nih. Sorry, saya ulang, open with, nggak bisa ya. Ini kalau misalnya kita open masih bisa teman-teman. Nah, gimana cara masukinnya? Ya kita tinggal tarik aja. Yang penting kita udah punya pluginnya. Kok ini nggak mau ya? Sebentar. Tidak mau dia ya. Coba ini saya masukin dulu. Ini saya merge dulu, lalu saya masukin ke sini. Nah, itu dia. Oke gitu. Ini udah bisa ya teman-teman. Format WP-nya. Dan di format ini juga kita bisa buat ini menjadi WP lagi. Caranya cukup mudah, kita tinggal comment shift S atau ctrl shift S, lalu di sini kita di sini ada WP shop gitu. Dan ini udah ada lagi WP-nya. Dan biasanya di sini pada katanya teman-teman ingin ngebuat blognya ini tentang foto yang kita buat ini WP ya, udah kita tinggal tulis aja how to WP into PSD atau Photoshop. Nah, sehingga ketika nanti ada orang-orang yang mau atau mengetikkan how to WP format WP into Photoshop, itu bisa ketemu gitu. Gitu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya adalah gimana nih untuk ibarat katanya bisa plugin WP-nya ini terinstall di MacBook kita. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Di sini saya memiliki MacBook Air tahun lawas 2017 dengan OS Big Sur gitu. Di sini memorinya 8 GB. Oke. Yang pertama-tama adalah teman-teman bisa masuk ke dalam blog saya atau linknya telah saya masukkan di deskripsi. Lalu teman-teman di sini teman-teman bisa masuk ke dalam halaman yaitu install WP plugin in Photoshop gitu. Nah, di sini udah ada untuk penjelasannya secara manual atau teman-teman mau baca. Ini udah saya siapkan semuanya. Nah, di sini ada plugin yang diunduh dapat diinstal ke lokasi berikut. Untuk teman-teman yang menggunakan Windows, teman-teman bisa masuk ke dalam program file, lalu ke common file, Adobe plugin CC. macOS pun sama, perpustakaan pendukung aplikasi Adobe plugin CC jika teman-teman menggunakan bahasa Indonesia gitu. Lalu jalankan Photoshopnya. Nah, gimana nih cara untuk ngedownloadnya?
Di sini teman-teman bagi pengguna Windows, di sini teman-teman tinggal ngeklik aja. Di sini udah auto download. Ketika teman-teman ngeklik, dia akan buka tab baru lalu langsung download. Lalu untuk macOS pun sama seperti itu. Nah, kita lanjut ke dalam gimana cara menginstalasinya. Let's go. Oke teman-teman, di sini udah ada pluginnya. Nah, nanti ketika setelah mendownload, teman-teman akan mendapatkan file zip ini. Teman-teman tinggal open, habis itu tinggal di ekstrak aja ya teman-teman menggunakan aplikasi third party yang teman-teman punya. Setelah itu ntar teman-teman akan masuk seperti ini, plugin. Nah, akan saya contohkan terlebih dahulu. Di sini akan Photoshopnya akan saya tutup dulu. Di sini nggak usah saya save. Oke. Nah, akan saya contohkan dulu gimana kalau misalkan Photoshop saya ini masih belum ada plugin webshopnya gitu. Oke, akan saya masukkan. Let's go. Oke, kita masuk ke dalam Photoshopnya yang telah saya tutup tadi. Akan saya tunggu dulu dan teman-teman bisa melihat ketika WP-nya ini tidak bisa dibuka seperti itu. Oke. Sekarang kita udah masuk ke dalam lobby dari Adobe Photoshop 2020 ini. Akan saya masukkan yaitu WP-nya. Di sini ada WP-nya, format WP. Di sini ada tulisan not complete your request because Photoshop does not recognize this type of file. Oke, di sini nggak bisa nih teman-teman, masih belum bisa. Kenapa? Karena telah saya hapus pluginnya. Oke, kita masuk ke dalam pluginnya ini. Teman-teman bisa ketika udah download, teman-teman buka ke klik kanan, lalu teman-teman bisa langsung copy. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk di komen kalau misalnya bagi teman-teman yang menggunakan MacBook gitu ya. Setelah itu teman-teman setelah buka, teman-teman pergi ke aplikasi. Ketika teman-teman buka ke aplikasi, kalian cari Adobe Photoshop teman-teman bisa langsung klik 2 kali, lalu teman-teman cari yang namanya plugin. Di sini teman-teman langsung klik 2 kali aja, lalu di sini CMD atau CMD V. Di sini ada tulisan Finder want to copy. Nah, enter your password to allow this. Di sini teman-teman menggunakan password Mac kalian. Ketika teman-teman login ke dalam kalian teman-teman menyalakan laptop kalian atau Mac kalian, di situ harus masukkan password kalian. Nah, ini pun sama seperti itu, masukkan. Klik OK. Setelah ini, teman-teman Photoshop yang tadi kalian buka, teman-teman langsung hapus aja. Close. Ketika sudah di close, teman-teman buka lagi. Dan jangan lupa di bagian sini teman-teman close dulu semuanya. Semuanya di close. Oke, setelah di close, teman-teman masuk dalam Photoshopnya. Oke, tunggu sampai semuanya telah berjalan. Tergantung gimana kekuatan Mac kalian. Oke, ini sudah kita masuk ke dalam lobbynya, lagi loading screen. Oke, nah ini apakah kita sudah bisa masuknya? Kita klik. Nah, di sini ada tulisan lagi, WP Shop plugin cannot be open because Apple cannot check it for my software. Teman-teman klik aja OK. Klik lagi OK, klik lagi OK, habis itu OK lagi. Teman-teman bisa langsung pergi ke komen, langsung spasi, teman-teman ketikkan yang namanya terminal. Oke, ketika sudah masuk ke dalam terminal, teman-teman buka ke sistem preference. Oke, setelah masuk ke dalam sistem preference, teman-teman buka ke security dan privasi. Ini cara yang pertama ya teman-teman, dan biasanya ini sering terjadi. Teman-teman buka dulu lognya, sama yang kayak tadi, password Mac kalian. Oke, allow anyway. Ini cara yang pertama. Habis itu teman-teman log lagi, close, teman-teman buka, lalu kalian ini teman-teman open, dan hasilnya bisa. Dan ada juga yang biasanya
sudah di allow tetap masih belum bisa seperti itu. Di sini saya di blog saya telah memasukkan untuk kodenya atau terminalnya jika memang benar-benar belum bisa. Di sini teman-teman tinggal di copy aja, copy masuk dalam terminalnya, teman-teman tinggal paste, tinggal di enter kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin segitu aja dari saya untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman. Thank you for watching and bye bye. Peace out.